Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Theodorus, di channel Rumah Berkat, House of Blessing. Pagi ini, kembali kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 34, ayat 16 sampai 19. Tema kita kali ini adalah Tuhan yang dekat dengan kita. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara yang terkasih, bagian pembacaan ini menunjuk pada jenis manusia di hadapan Tuhan, yaitu orang-orang benar dan orang-orang jahat, orang-orang saleh dan orang-orang yang tak bertuhan. Daud menggambarkan Allah dalam bentuk-bentuk atau perilaku manusiawi ketika ia menyebutkan Tuhan dengan mata, wajah, dan telinga. Perhatikan, di ayat 16, mata Tuhan, ayat 17, wajah Tuhan, ayat 16 dan 18, telinga Tuhan. Artinya, setiap gerak-gerik kita, perilaku kita, hidup kita sangat terbuka dan diketahui serta diperhatikan oleh Allah. Di ayat 17 dikatakan Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, dan mereka akan menemui kematian kekal. Tetapi di ayat 19 ada harapan bagi mereka yang akan binasa tersebut, yaitu bahwa Tuhan datang mencari mereka untuk memberi kesempatan mereka bertobat. Perhatikan, frasa patah hati dan remuk jiwa yang dikatakan Daud di ayat 19 tersebut. Maksudnya adalah mereka yang telah hancur karena dosa dicari Tuhan untuk diampuni. Jadi kedua frasa tersebut di kemudian hari kemudian menunjuk pada pengakuan dosa yang Daud buat dalam kasusnya dengan Batsyeba. Hal ini terdapat di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19. Bahwa orang yang patah hati, orang yang remuk jiwa, itu menunjuk pada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hancur, yang tidak berdaya, yang tidak tahu jalan keluar, bagaimana mereka bisa dibebaskan, bagaimana mereka yang akan menuju kepada kebinasaan kekal ini untuk memperoleh pertolongan. Dan kemudian, apa yang dikatakan Daud merupakan satu pencerahan, satu jalan keluar yang luar biasa, bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang berdosa. Dia bukan dekat karena mereka itu benar. Dia dekat bukan karena mereka itu orang yang setia padanya. Ia dekat justru dalam rangka mencari mereka karena Ia mengasihi orang berdosa. Karena Tuhan cinta kepada orang berdosa ini untuk diselamatkan. Itu sebabnya Ia datang, Ia mendekat agar orang-orang berdosa ini dapat melihat juru selamat yang benar, juru selamat yang satu-satunya dapat menyelesaikan masalah hidup mereka yang terbesar, yaitu dosa. Jadi, apa yang Daud katakan sesungguhnya meskipun ini di perjanjian lama, tetapi telah menunjuk pada kasih karunia Allah, di mana orang-orang berdosa dapat diselamatkan. Dan mereka yang kemudian menerima kasih karunia ini, mereka yang mempercayai Tuhan sebagai juru selamat mereka, maka mereka diselamatkan, dibenarkan. Jadi, mereka yang dibenarkan bukan karena pada dasarnya mereka orang benar,
tetapi justru karena mereka berdosa, yang oleh anugerah kasih karunia Allah itu, maka mereka kemudian dibenarkan oleh Allah. Saudaraku, jaminan orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah ini, perhatikan di ayat yang ke-16 dan yang ke-18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dengan demikian, orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan ini, mereka ketika membutuhkan Tuhan, ketika mereka dalam kesulitan, mereka berteriak, mereka berseru memohon pertolongan, maka jaminannya adalah mereka didengarkan Tuhan, dan Ia, Juru Selamat itu, kemudian bertindak untuk melepas mereka dari segala kesesakannya. Bukan hanya satu, bukan dua, bukan tiga, tetapi segala kesesakannya. Apa kesulitanmu hari-hari ini? Apa yang menjadi pergumulan yang rasanya sulit untuk diselesaikan? Pertama-tama, mari kita menyadari, kita mengakui kalau kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri, memohonkan rahmat-Nya. Allah yang Maha Kudus bersedia untuk mendatangi kita. Maka kita pun harus menyadari, menghampiri Tuhan harus juga dalam kekudusan-Nya. Bukan karena kita mampu, tapi karena kita memohonkan kasih karunia-Nya. Dengan demikian, kita boleh mendekat, bukan hanya dimerdekakan, tapi kita juga selalu mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita pagi hari ini. Dengan kasih karunia-Nya, kita dibenarkan dan kita memperoleh pertolongan-Nya ketika kita berdoa, memohon di dalam nama-Nya. Nama Tuhan, nama yang menyelamatkan itu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh rahmat, Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bersyukur Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Betapa hari-hari kami berdiam dalam rumah ini menyadari keterbatasan kami sebagai manusia. Dan ini saatnya juga Tuhan kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau mengakui kalau kami manusia yang tidak luput dari kekurangan, kelemahan, dan juga kecenderungan untuk berbuat dosa. Ketika kami ada di luar, ketika kami bebas bergerak, ketika kami bebas bekerja, melakukan aktivitas apa saja di luar rumah, sebelum adanya peristiwa yang mengejutkan ini, maka kami Tuhan seringkali kami sadar tidak sadar, kami telah berdosa kepada Tuhan dengan hati, pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Tetapi kami sadar Tuhan bahwa Tuhan mau kami dipulihkan, Tuhan mau kami diselamatkan. Itu sebabnya Tuhan datang dengan berbagai cara untuk mengingatkan siapa kami di hadapan Tuhan, bahwa kami hanya hidup oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan hati Tuhan. Kami selamatkan oleh kasih karunia, bukan karena kami baik dan benar, tetapi justru karena kami orang berdosa, maka Tuhan datang, mati di kayu salib dan bangkit bagi kami semua. Bapa, ampuni kami Tuhan atas segala kelemahan kami yang kami perbuat hari-hari sebelumnya, maupun Tuhan yang akan datang, kecenderungan kami untuk berbuat dosa. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami, agar kami Tuhan dapat dicegah untuk melakukan perbuatan yang menentang Engkau, sehingga wajah-Mu tertuju bukan untuk menentang kami, tetapi wajah-Mu tertuju dengan muka yang penuh belas kasihan atas kami yang membutuhkan Engkau setiap waktu sebagai sumber hidup kami. Bapa, hari-hari ini bangsa kami juga membutuhkan Engkau. Sebab itu kami datang bersama-sama merendahkan diri, memohonkan kasih karunia-Mu, anugerah keselamatan atas bangsa kami.
Bebaskan bangsa kami dari jerat penyakit yang berbahaya. Jauhkan Tuhan daripada kematian massal. Jauhkan Tuhan daripada penghancuran bangsa oleh karena penyakit COVID-19 ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan Allah tercurah atas Indonesia, atas provinsi kami, atas kota-kota kami, atas lingkungan kami, dalam rumah kami juga. Tuhan berkati bangsa kami dengan pemulihan yang daripadamu. Selamatkan negeri kami. Berkati presiden sampai tingkat RT. Kiranya Tuhan, semua jajaran ini terus kami doakan untuk senantiasa berjuang untuk membebaskan bangsa ini dari serangan penyakit oleh karena Tuhan memakai mereka juga. Bapa, berkati para dokter, tenaga medis, agar mereka terus Tuhan dengan kerelaan hati, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh pengorbanan ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan lindungi mereka, Tuhan amankan mereka, Tuhan tolong agar mereka juga mendapatkan fasilitas dari negara yang berkecukupan, agar mereka tidak terjangkit penyakit, tapi mereka justru akan menjadi penolong bagi orang-orang yang telah terserang, terinfeksi oleh penyakit ini. Kami memohonkan sekiranya ada korban yang terus berjatuhan dan meninggal dunia, Tuhan berikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Biarlah mereka senantiasa menyadari bahwa hidup mati adalah oleh apa yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup manusia. Biar mereka semua dapat menerimanya dengan penuh syukur kepadamu. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan kuatkan hati para keluarga ini. Tuhan, jemaat-Mu juga yang hari-hari ini terus berjuang untuk melindungi diri dalam rumah, kiranya Tuhan juga tolong agar tidak berkekurangan secara materi juga ketika jemaat-Mu tidak dapat bekerja dengan baik seperti sedia kala. Kiranya Tuhan mengirimkan bantuan agar umat-Mu tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang berkekurangan dan menjadi peminta-minta, tetapi cukup kami semua umat perjanjian, umat ketebusan-Mu datang memohon, meminta kepada Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami siap menjalani pagi ini dengan penuh ucapan syukur, baik kami pribadi maupun keluarga kami. Ini adalah sembahyang kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin, amin.